Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Samsul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial karena dulu sempat ada tribal, Pak ya. Sempat ada tribal sedikit. Kita pernah ambil gambar, cuman kondisinya ada kena virus. Jadi hari ini kita take ulang dan kita akan ngobrolin langsung apa yang kita obrolin kemarin, tapi hari ini kita akan bahas lebih detail bagaimana proses-proses dua orang luar biasa ini untuk bercerita tentang perjalanan di tengah-tengah masyarakat kita. Yes. Oke. Di sini ada Pak Cahyo, sebagai Babinsa ya. Iya. Dan satu tempat kayaknya dengan Bang Lili. Ya. Nah ini deh Bang Lili ini, andalan gue. senior YouTube juga di Penajam Pasir Utara. Oh enggak juga. Iya. apa namanya Bang? Apa namanya? Channelnya? Boleh nggak disampaikan? Boleh lah Pak. Promo dong sekali. Channelnya Bang Lix 26. Bang Lix 26. Sebenarnya singkatan sih itu. Lix aja biar keren gitu kelihatannya. Biar kan ada nama panggung gitu Bang. jadi ada nama panggung. Nah, Pak Cahyo nak main YouTube Pak? Sudah saya ajak beliau jadi YouTuber tapi nggak mau kan. Saya sempat diajak beliau, cuma otak saya mungkin nggak nyampe. Bukan nggak saya jadikan talent di YouTube channel saya aja. Oh, jadi talent ya udah. Jadi talent aja. Ya artinya kan kompaknya bukan hanya bicara tentang bagaimana melayani masyarakat, tapi juga bagaimana ikut andil di dunia digital saat ini. Betul. Mengikuti zaman. Mengikuti beliau aja saya. Oh, mengikuti beliau. Mengikuti beliau. Tapi menarik nih Pak, artinya saling mengisinya yang menarik. Bahkan informasi di lapangan bahwa dua orang ini disebut Ipin dan Upin. Ya, alhamdulillah kalau ya, masyarakat seperti itu ya, intinya masyarakat bukan karena mengatakan Upin Ipin, mungkin karena saking kedekatannya. Iya, iya Bang. Jadi kedekatan emosional dua orang ini bukan hanya bicara tentang masalah seragam yang dia pakai, tapi udah bicara sampai ke tingkatan keluarga. Nah, kita akan ngobrolin tentang keluarga ini Pak. Kita tentangin karena hari ini adalah orang-orang yang mereka ini dua orang ini adalah orang-orang yang saya pikir sangat luar biasa. 26 jam Pak, bukan 24 jam. 26 jam. 26 jam non-stop dengan masyarakat kita. Pak, proses masuk jadi Pak Cahyo dulu deh. Pak, proses masuk jadi Babinsa sendiri Pak, udah berapa lama Pak? Saya jadi Babinsa sekitar 4 tahun jalan, 5 tahun lah. Hampir 5 tahun sudah Pak ya? 5 tahun? Iya, 5 tahun. Berarti banyak cerita sudah tentang perjalanan. Ya suka dukanya di masyarakat, khususnya di wilayah Kelurahan Penajam. Saya sama Bang Lili. Iya. Ya itu masalah kendala-kendala yang ada Kamtibmas lah. Iya. Kamtibmas ya, itu laporan-laporan warga dari RT biasanya kan, dari RT menghubungi Babin, menghubungi Babinsa, ada masalah Pak Cahyo, ada masalah Pak Lili, seperti itu. Jadi kita gudangnya masalah Pak ya? Tahu karena kondisi wilayah Kelurahan Penajam juga lumayan padat kan. 30 betul. RT kita. Ada 30 RT. 30 RT. Berapa jumlah penduduk kita itu? Sekitar 15 ribuan. Hampir 15 ribu. Kalau jumlah pemilih kemarin waktu pemilu capres pemilu pesta demokrasi lah. Iya, pesta demokrasi yang tahun lalu itu yang ada itu pemilihnya 10 ribuan hampir. 35 TPS. 35 TPS. Ya, 35 TPS. Sibuk Pak ngurusin itu semua Pak. Alhamdulillah sibuk. Alhamdulillah sibuk. Ya kayaknya di PPU yang paling luas Bang ya, paling banyak penduduknya. Paling ya. Kalau luas wilayah tidak. Enggak, artinya padat penduduknya. Cuma padat penduduk. Padat penduduk. Artinya kompleks permasalahan itu banyak Bang Lili. Keluhan masalah
masyarakat di selama abang bertugas? Oke, abang bertugas berapa lama sih sudah? Kalau saya sendiri bertugas untuk di Kelurahan Penajam. Kebetulan saya lebih dulu daripada Pak Cahyo. 7 tahun. Jalan 8 tahun. Jalan 8 tahun sudah. Satu kelurahan itu. Betah masih bang? Alhamdulillah selama masyarakat membutuhkan saya dan masih kita memberikan manfaat untuk masyarakat, kenapa tidak ya? Asik, menarik bang. Ya, hari ini nggak ada lelah-lelahnya untuk untuk memberikan edukasi ke masyarakat kita bahwa pentingnya menjaga stabilitas kondisi daerah kita, khususnya wilayah masing-masing, karena inilah Kapolres dan Dandim di kelurahan dan desa. Gitu bang ya? katanya begitu. Gitu bang ya? Ya, pilarnya ya Pelurah, Babinsa, Babin Kamtibmas. Pilarnya kalau di bawah. Kalau Pak Lurah kan statusnya bupati gitu ya. Bupatinya kelurahan. Kalau ini kan Pak Dandimnya di, walaupun gak punya anggota tapi still ya dia juga yang ngurusin di bawah, ngurusin sampai. Jadi intelnya ya di juga ya jadi. Sebenarnya seperti Babinsa, Babin Kamtibmas ini adalah perpanjangan tangan dari pimpinan di atas. Iya. Dari Pak Kapolri sampai ke tingkat bawah sampai paling bawah kelurahan desa adalah ya Babinsa, Babin Kamtibmas. Iya, kalau mau lihat polisi dan tentaranya lihat Babinsa dan Babin Kamtibmas. Seperti ada program-program dari masing-masing kesatuan tentunya kan, dari TNI, Polri, tentunya kita yang menyampaikan ke bawah, ke lingkungan masyarakat. Apapun itu. Ujung tombak. Ujung tombak paling bawah. Tapi hari ini Pak, teman-teman TNI dan teman-teman Polri, ya wajah sesungguhnya ya teman-teman Babinsa dan Babin Kamtibmas. Kalau saya menangnya gitu ya, karena menangkapnya gitu Pak ya, karena masyarakat itu lebih, saat ini masyarakat kita lebih ayom, merasa diayomi dengan dua instansi, khususnya bicara tentang masalah stabilitas menjaga kondisi daerah kita. Itu yang saya tangkap. Karena mereka informasi yang kita korek, karena sebelum kita hadirkan bapak-bapak ini kita korek-korek juga di bawah Pak. Ternyata ya wajah TNI dan wajah Polri itu ya di Babin Kamtibmas dan Babinsa. Ini menarik. Kalau kita ngelihat tentang masalah bahkan keluhan apa yang biasa didapat di lapangan Bang Lili? Ya, kalau saya tentang dari masyarakat ya, mau laporan apapun, sebenarnya menjadi seorang Babin Kamtibmas atau Babinsa ya. Jadi kadang kita tidak sudah berpatokan kepada tugas pokok kita sebenarnya. Contoh ini misalnya seperti kepolisian, orang sering berpatokan bahwa kita ini sebagai Harkamtibmas. Namanya Babin Kamtibmas Bayangkara, Pembina Kamar Ketertiban Masyarakat. Tapi sudah kompleks sebenarnya tugasnya. Ini bahkan Mas Said ya, jangan seperti itu. Ini ada ini dari warga mau bercerai. Ini minta pendapatnya ke saya, ke Babin Kamtibmas. Itu salah satu contoh lah ya, berarti yang kita bilang di luar sebenarnya tugas tapi ya karena masyarakat tuh menganggap minta pendapat ke siapa atau apa ya kan, karena merasa sebagai Babin Kamtibmas atau Babinsa ini pengayom kami nih di wilayah kelurahan. Jadi bagi kami tidak ada masalah, mau apapun cerita permasalahan ya akan kita respon. Sampai urusan cerai. Bener ini. Berarti urusan janda juga Pak. Sama. Jadi kan termasuk yang ada masalah utang piutang gitu kan, kompleks. Kita juga yang diadui duluan. Masalah utang piutang. Iya, kan itu kan istilahnya ranahnya di RT dulu kan, istilahnya kan intern dulu kan. Iya, artinya takutnya kalau meluas terus kemudian biasanya bapak-bapak inilah yang turun gitu ya. Ya, betul. Ya banyak seperti anak kenakalan remaja atau itu Mas Said kan orang tuanya mungkin sudah lelah mungkin untuk membina anaknya ini tiapa kan. Jadi ada sampai yang begitu Bang. Iya, minta tolong ibaratnya untuk Pak anak saya bagaimana supaya bisa berubah ya kan. Ya kita kerjasama dengan orang tuanya seperti apa kita bikin supaya anak ini bisa berubah. Bahkan sampai efek jerak. Betul. Iya. Jadi kalau cerita ya, jadi saya pernah itu bukan saya cerita program enggak. Jadi di Polsek Penajam. Jadi ada salah satu anak ya kan, dari warga saya. Dia punya kenakalan lah. Saya nggak bisa sebut kenakalan seperti apa. Yang jelas sudah di luar batas. Jadi kebetulan saya ini bingung. Waktu itu ada juga bisa dikirim ke lewat dinas sosial, ada namanya rehabilitasi untuk anak nakal, ada bisa Merinda. Cuma waktu itu minta orang tuanya supaya dibina di Polsek Penajam. Saya bilang kalau kita ini bina seperti apa ya kan? Karena mungkin dimasukkan sel kan? Nggak bisa juga, nggak bisa. Jadi
Gini, yang penting orang tuanya mau membuat surat, dia bilang. Nanti saya lapor ke komandan ya kan. Kalau memang setuju, enggak apa-apa anak ini. Setuju dia, yang penting anak bisa berubah jadi baik. Jadi bantu di polsek dia. Ya pokoknya kita sebisa kita membina aja dia. Yang penting kita di polsek itu ada ruangan. Bukan sel, bukan lo ya, ruangan. Salah satu ruangan kantor. Nah itu kita akhirnya ada tilam apa di situ. Kamu tinggal di sini. Jadi dididik di situ ya. Jadi kita bikin kayak pesantren kilat betulan itu. Dijadikan pesantren. Jadi subuh kamu wajib sholat. Kan sebelah masjid tuh. Subuh kamu wajib sholat, lapor penjagaan. Nanti bikin tanda tangan. Selama 1 bulan, Pak, Mas Said itu anak dipondokkan gitu ya. Ya, jadi makanan orang tuanya tetap ngantar apa? Makanan tetap ngantar apa segala. Cuma ya itu dia di kantor itu setiap hari kita isi dengan berarti kalau duduk sini kita kasih nasihat apa waktunya sholat dan pergi sholat gitu. Alhamdulillah setelah keluar dari polsek anak itu jadi anak baik. Alhamdulillah. Meninggalkan jadi semua permasalahan yang lama itu udah nggak ada. Jadi polsek bahkan jadi pondok pesantren jadi ya. Seperti itu sebenarnya bukan program tidak, tapi karena orang tuanya meminta pada saat itu. Oh, orang tuanya meminta. Karena kalau dikirim ke Samarinda waktu itu tidak mau juga. Gimana Pak Babin ini kan bagusnya. Ya tapi yang penting orang tua bertanda tangan. Memang dititipkan di sini. Dan itu berjalan alhamdulillah. Baik, anaknya sampai sekarang berubah jadi baik. Sekarang udah kerja apa segala sudah bagus. Menarik banget ya Pak. Itu di luar sebenarnya itu ya, di luar tupoksi. Ya, di luar tupoksi. Tapi hari ini hal-hal yang seperti itu kalau biasanya kan ada apa? Ada keterbatasan orang tua kemudian gara-gara pengaruh dari luar Pak ya. Ya. Pak, kalau bicara tentang masalah paling banyak di daerah kita sendiri khususnya yang padat penduduk ini apa Pak? Biasanya Pak Cahyo. Kalau yang Bapak tangkap untuk bicara tentang ketahanan wilayah kita, ada nggak sih ancaman-ancaman tentang masalah maaf ini bicara tentang keamanan negara juga ikut nyusup di sini Pak? Sejauh ini? Ya sejauh ini. Bapak bertugas. Sejauh ini untuk wilayah kita tidak ada hanya wilayah intern di kelurahan aja, di kelurahan ya kenakalan remaja yang telah disampaikan Pak Lili tadi. Nah, kenakalan remaja itu yang kompleks itu, yang sering terjadi. Jadi bentrok antar anak-anak muda, mungkin menunjukkan keamanan wilayah kita, menunjukkan anunya lah, gengsinya masing-masing, eksistensinya, karena masih menginjak proses masa pencarian jati diri kan. Iya betul. Nah itu masalah itu yang sering. Itu yang paling sering ditemuin. Ya, orang tuanya juga kadang menghubungi kita, Pak Cahyo bisa ke sini kah? Pak Lili bisa ke sini kah? Ada apa Pak? Masalah apa Pak? Ini anak saya sudah tidak bisa membina Pak. Tolong Bapak kasih tahu seperti itu. Artinya masalah kenakalan remaja cukup. Iya. Seperti itu. Pelit di sana. Sebenarnya intinya kalau permasalahan seperti itu memang gesekan sosial. Gesekan sosial. Ya. Karena memang seperti itu memang kalau saya bilang rumusnya semakin padat suatu lingkungan penduduk, konflik-konflik sosial itu antar tetangga lah, itu pasti akan sering terjadi. Pengaruhnya besar kan? Karena saking karena terlalu padat kan, memang orang per jam ini terpadat. Jadi hanya permasalahan sosial. Kalau yang permasalahan yang terlalu apa tidak ada. Tidak ada. Enggak ada ancaman-ancaman Pak ya. Pak, ini kan belakang ini pihak kepolisian lagi gencar-gencarnya untuk memaksimalkan untuk memotong namanya penyebar luasan narkoba ya. Dan ini keseriusan teman-teman di kepolisian ini kan cukup bisa kita apresiasi. Kenapa? Karena hari ini Polri khususnya di kepolisian itu mampu menjawab tantangan. Saya pikir mampu menjawab walaupun memang tanggung jawabnya kepolisian ya untuk kemudian menyelesaikan permasalahan narkoba. Bang, masalah narkoba di padat penduduk ini juga memprihatinkan nggak sih Bang? Itu yang jadi keluhan juga Bang di masyarakat kita. Ya itu jadi namanya struktur wilayah ya, ada geografis dan ada kondisi penduduk dan geologinya. Jadi permasalahan seperti itu ada. Saya amati di wilayah saya ya, termasuk ada berapa ya yang kasus-kasus seperti itu. Tapi alhamdulillah dari Satuan Reskoba sendiri ya di Polres setiap hari melakukan operasi penangkapan. Terus upaya Abang sendiri
Pak Cahyo dan Pak Lili upaya untuk kemudian menyampaikan ke orang tua gimana Pak? Karena ini juga jadi reskoba juga, jadi apa gitu Bang ya? Kan semua tugas masuk di ya intinya mengedukasi pada anak-anak atau orang-orang yang orang dewasa khususnya, ya kita sampaikan bahwa ini merusak generasi, merusak bangsa. Kayaknya, iya kan? Istilahnya ya kita baik-baik, jangan salah juga kita ngomongnya, nanti dia tidak terima juga kita. Berarti butuh pendekatan emosional. Pendekatan. Kalau kita bersifat himbauan-himbauan ini kan, oke lah, kadang ada yang masuk ini kanan, tengah kiri nih. Kita lebih ke pendekatan ke personal, juga penyuluhan di sekolah-sekolah. Sama remaja-remaja itu kalau ada yang lagi ngumpul di mana, saya sering seperti itu, karena pas lewat singgah saya. Ngelem Bang. Ya, itu ngelem Bang. Ada juga Bang ngelem Bang ya. Saya langsung menyampaikan ya kan bahwa seperti itu. Saya langsung kasih contoh biasanya. Bahwa ini ada sudah contohnya, bahkan sampai dibawa ke rumah sakit nih, sampai paru-parunya parah sakit gara-gara ini, kamu jadi seperti itu. Kita seperti itu harus pendekatan kan. Dan kadang juga di masyarakat kadang gini, ada stigma, wah ini selalu menyalahkan lingkungan. Oh ini lingkungan ini seperti ini, lingkungan seperti ini. Karena saya merubah pemikiran itu, kita tidak boleh terlalu menyalahkan lingkungan. Lingkungannya ini salah ini. Karena anak-anak mau seperti apa itu kita juga harus dari keluarga dulu. Betul. Seberapa ketatnya sih keluarga ini untuk melakukan pengawasan terhadap anaknya? Ya masa kalau kita mau di lingkungan yang seperti itu harus jadi seperti itu. Iya betul. Kita tidak boleh 100% menyalahkan lingkungan. Pesan juga kepada orang tua itu harus juga perketat pengawasan terhadap anaknya, ya kan? Selain itu juga ada kepolisian juga mengawasi. Tapi sebenarnya lebih paling utama adalah keluarga dulu. Iya, madrasah pertama kan. Keluarga. Rumah madrasah sampai utama. Seperti itu kan ada kadang orang bahasa, mohon maaf nih Mas Said, seperti itu. Waduh, ini anaknya maghrib belum pulang, nggak dicari, tapi ayamnya belum pulang, ini belum ada. Bingung nyari, ya kan seperti itu. Itu salah satu contoh yang bahasa sering keluar di masyarakat lah, seperti itu. Memang lingkungan, kalau lingkungan memang bermasalah apa, tapi kontrol utama orang tua. Nah, itu yang paling penting. Kontrol orang tua tetap. Selain juga kontrol dari Pak Babinsa, Pak Babinsa, seperti itu. Artinya memang permasalahan di bawah itu sebelum jauh kita sebelum masuk ke ranah hukum ya. Betul. Artinya kita cegah kan, kita kan membina. Kayak pembina. Jadi Babinsa kan membina istilahnya standarnya itu kan. Kita itu bisa mengedukasi, membina masyarakat supaya tidak begini, tidak salah jalur kan, seperti itu. Kalau sudah kelewatan Pak, dibinasakan Pak. Kalau sudah kelewatan ya apa boleh buat, kita binasakan. Ada satuan dari Eskopa apa seperti itu yang bisa untuk ditindaklanjuti. Ada kelas-kelasnya masing-masing kan ya kan. Begitu. Menarik banget Pak. Tugas Bapak jadi banget berat karena jumlah penduduknya cukup padat. Masalah ekonomi juga bakal sering dihadapin Bang ya. Sering. Masalah mulu Pak dihadapin. Padahal hari ini dua orang ini juga ya perlu kita ketahui bahwa dua orang ini adalah orang tua yang juga punya anak dan punya istri, punya keluarga, punya masalah Bang ya. Punya masalah. Apapun yang terjadi Pak. Jadi kalau kita istilahnya walaupun kita punya masalah sama keluarga di rumah ya kalau kita ke wilayah ya tetap tegur sapa senyum sama masyarakat, tidak boleh kita maju profesional aja kita. Seperti itu. Iya, macam kayak robot aja jatuhnya Pak. Jadi gini Mas Said, ketika kita di rumah tidak boleh membawa yang dari luar keluar. Ketika kita di luar tidak boleh membawa yang dari rumah keluar. Kita ke rumah jadi sebagai orang tua, sebagai ayah nih, bapak, suami, kita keluar sebagai jadi punya masyarakat, Mas Babinsa gitu. Pak, oke, betul. Kalau Bapak mungkin bisa profesional, tapi bagaimana dengan anak-anak? Itu yang sering. Ya kan Pak ya. Pak, ada pengalaman nggak sih Pak diprotes sama anak gitu Pak? Kebacanya dulu tuh. Beliau itu paling sering gitu. Alanya beliau tuh. Ya kebetulan saya kan ada anak yang masih kecil ini Pak, ya kan, ada masih jalan mau 5 tahun ini, 4 tahun setengah. Jadi itu aja, ayah jangan
kerja terus ya gitu. Ya, ayah jangan jalan terus, ayah jangan jalan terus. Ayah dipanggil Pak Babim, gue bilang, untuk sama-sama ke kampung ini menyelesaikan masalah di RT sana. Jangan lama-lama, pasti tuntutnya seperti itu. Jangan lama-lama. Wah, itu bahasa jangan lama-lama itu yang saya kadang. Nah, ini kan kita belum tahu permasalahannya kan. Nah, seperti itu jadi ada suka duganya seperti seneng kita juga. Wah, bisa ngasih tahu ayahnya ini sudah kan seperti itu. Iya Bang ya, ada waktu yang harus dibagi. Bahkan lebih banyak ke masyarakat daripada ke keluarga jatuhnya sudah Pak. Seperti itu. Bahkan informasi nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, yang penting kan kita dekat kan dengan kita, masyarakat. Ya alhamdulillah saya dekat dengan ini kan dengan masyarakat wilayah saya. Iya betul. Tidak ada jauh rumah saya. Jadi rumah saya di Gunung Steling, saya Babinsa Kelurahan Penajam. Seperti Bang Lili sama juga. Bang Lili di mana? Di Penajam. Di Penajam. Jadi cepat kita begitu ada telepon atau WA dari grup, kan kita punya grup ya, grup RT, grup kelurahan, grup warga. Jadi tinggal cepet-cepetan aja, Bang ada masalah, kita gantian. Bang Lili. Iya. Bang. Saya mau dengar dari Bang Lili lagi deh, Bang. Protes istri atau anak gimana? Kalau dulu awal-awalnya. Oh awal-awal Bang. Awal-awalnya karena ibaratnya kan semangat baru ini waktu itu ya kan, menjabat. Kebetulan saya baru sekali jadi Babin Kamtibmas tugas. Jadi pada saat itu sebelum saya tugas di Penajam di mana Bang? Sebelum saya masuk Babin Kamtibmas saya tugas di Polres di bagian perencanaan dulu, staf ya kan. Kemudian pindah ke Polsek langsung jadi Babin Kamtibmas. Jadi saya ya baru pengalaman baru nih ya, melaksanakan tugas Babin Kamtibmas. Ya saya sharing sama senior bagaimana sih pelaksanaan tugasnya. Ya awalnya seperti itu. Ya saya akhirnya kan rajin nih ya, sering hampir setiap hari saya bikin bahkan itu seperti jadwal sendiri, renggiat sendiri saya. Hari ini saya ke sini, besok saya ke sini. Karena saya harus mengenalkan kepada 30 RT. Muka kita. Jadi saya bikinlah hari ini saya harus dapat 2 RT. Jadi memang waktu awalnya saya jarang di rumah terus terang, Mas Said. Setiap kegiatan masyarakat saya harus ada. Setiap apapun ada, mau yang acara senang-senang atau acara duka orang meninggal itu saya harus hadir. Awalnya itu protes. Baru pulang aja nih kok. Datang jalan lagi ya kan. Seperti saya datang sudah senang anak itu, udah nyambut ini. Tiba-tiba ada berita duka gitu. Seperti ini ngomongnya. Kenapa belum dibuka bajunya? Itu ada itu. Saya mau jalan lagi ya, nanti nangis ya seperti itu. Ya seperti itu. Ntar ayah makan dulu pulang ini, ntar mau jalan lagi. Dipanggil Pak Kapolsek ya begitu. Akhirnya apa ya? Akhirnya seperti itu. Udah istri belikan aja bawa mainan kah, cari mobil remote atau apa. Nah, gitu. Sepertinya kayak gitu akhirnya. Membujuknya sampai bujuknya. Kadang saya bawa sebentar naik motor, bawa ke Pinamat kayak atau apa, jajan dulu. Terus Central Pro saya pergi lagi jalan. Baru jalan lagi. Bawa jalan sebentar kan udah puas sudah anak-anak itu. Nah, seperti itulah. Awal-awal saya jadi Babin Kamtibmas. Ketika sudah berjalan sampai sekarang kan kita sudah ibaratnya kenal. Keluarga juga sudah adaptasi. Sudah mulai adaptasi, sudah paham memang bapak saya ini atau suami saya ini bukan hanya ke rumah, punya masyarakat juga. Punya masyarakat jadi juga. Tidak bisa egois atau apa. Oke. Artinya mengedukasi keluarga itu kan susah-susah gampang kadang Pak. Apalagi kalau sudah waktu liburan dia berharap sosok bapak itu kan berharap ada di. Kadang kita ajak Pak. Jadi kita kadang ke lapangan Bang. Kalian sama-sama jalan-jalannya ada. Jadi jalan-jalannya sambil kerja Pak. Ya sambil ke pantai ya Pak ya. Ya ke pantai. Nengok nelayan belat-belat itu kan kita bawa itu kadang. Senang. Iya, sampai masuk lumpur-lumpur memang ada. Saya sama Pak Cahyo sekalian tugas ini sebagai pembina ya kan. Nah ini istrinya Pak Cahyo, Bu Babinsa, istri saya, anak-anaknya ya udah main sendiri. Barengan kan senang di pinggir pantai itu. Iya betul. Nah itu momen-momen kayak gitu kita sering lakuin Pak ya. Makanya sampai dibilang Ipin dan Upinnya Kelurahan Penajam. Itu Bu RT aja yang bisa bikin gitu. Yang ngasih julukan seperti tidak tahu. Ada yang 3 serangkai, RT 3 serangkai. Barang ada juga. Ada yang bilang 3 serangkai, maunya RT yang nyampe. Dijuluki 3 serangkai RT. Bareng dengan Pak Lurahnya berarti maksudnya gitu, Pak. Ya, gitu Bang. Ini sebenarnya kalau ada Pak Lurah juga lebih asik karena kan 3 pilar kan. Lebih mantap lagi kalau ada Pak Lurah. Jadi coba bercerita tentang lingkungan kita di Kelurahan Penajam. Menarik kalau seandainya. Pak Lurah. Mudah-mudahan ada rezekinya deh Pak Lurah. Amin. Beliau lagi ada kesibukan juga nih, susah juga. Nanti kalau ada waktu yang baik kita akan bisa ngobrol bertiga karena saya pikir inilah orang-orang yang hari ini sedang berjuang
saya bilang 26 jam Pak. Karena informasinya juga dia nggak kenal waktu Pak ya, masyarakat kita itu. Ya. Bicara loh ini dilepas tugas atau apa, nggak ada juga Bang ya. Kapan aja nelpon Bang. Ya, betul. Nah ini kan menjadi sebuah catatan buat kita semua, jadi refleksi buat kita semua bahwa hari ini teman-teman TNI dan Polri itu betul-betul turun ke lapangan, mengabdikan dirinya, bahkan menyisihkan waktu keluarganya yang harusnya bisa berkumpul dengan keluarga dengan waktu-waktu tertentu, mereka sisipkan, hanya menyisipkan waktu untuk keluarga, bukan menyisipkan untuk kerja. Fokus untuk pengabdian kepada negara. Saya bilang gitu Bang ya. Betul. Saya bisa bilang gitu Bang ya. Pak ya. Siap, betul. Ya, ini menjadi sebuah kebanggaan pribadi saya Pak, karena jujur setelah di meja inilah saya tahu betul bagaimana proses-proses teman-teman di lapangan. Kan kita taunya Pak polisi itu ya, Pak tentara itu ya punya kegagahan dengan seragamnya, tapi ternyata dari proses yang ada tidak seindah yang kita bayangkan di luar ya Bang, itu Bang ya. Jadi kalau pengalaman seperti itu Mas Said, mungkin kalau kita bicara tentang pengalaman ya, ini nggak cukup waktu atau sejam 2 jam ya Pak Jaya kan, tapi jadi banyak pengalaman unik seperti itu. Jadi kita terima. Jadi kadang masyarakat juga tuh ada yang belum paham. Jadi ternyata ada tuh polisi yang sampai kok ngurusin masuk kampung atau apa, itu ada juga yang belum tahu. Itu ada ya kan, ada kok tentara yang ngurus, itu ada juga yang belum tahu sebagai warga itu kan. Kita yang mengenalkan bahwa kami ini Babin Kamtipmas. Ada yang nggak tahu Pak ya? Ada yang nggak tahu. Kok sampai ngurus yang begitu Pak, sampai ngurusi garuk-garuk paret, kalau gotong royong kok ada juga ya kan? Iya. Gotong royong ikut ya. Mungkin selama ini harus sebagai masyarakat yang melihat kalau polisi itu hanya seperti yang di jalanan. Iya. Terus lantas yang uniform seperti itu yang di jalan. Mereka nggak, ada yang belum paham seperti ada yang polisi sampai ngurusin anak-anak nakal di lingkungan, terus ngurusin rumah tangga berkelahi. Sampai datang itu, ada saya, dia baru paham itu ada. Ada yang baru paham Pak. Dan hari ini pelan-pelan di dunia, karena Bang Lili juga aktif di media sosial, khususnya di YouTube. Di YouTube. Hari ini peran media sosial khususnya di era digital saat ini semua dimaksimalkan. Bang, dengan kondisi yang ada, apa yang kita harapkan? Ini terakhir nih Bang. Apa yang kita harapkan ke masyarakat kita? Bang Lili dulu. Kalau dari saya tentunya sebagai pembina lingkungan ya, pembina Kamtipmas di lingkungan, saya berharap untuk masyarakat di lingkungan saya di Kelurahan Penajam, terutama kepada remaja, karena remaja anak muda ini adalah generasi penerus ya, Mas Said, generasi penerus. Apalagi dalam situasi kita ini sebagai IKN, kita menyambut IKN, saya harap pada anak muda kita harus meningkatkan SDM ya kan, harus kita terus mengasah kemampuan ya kan, kreativitas. Apalagi sekarang kita ini sudah mudah, beda dengan zaman-zaman kita generasi waktu masih seumuran mereka dulu seperti itu. Kita tidak didukung dengan fasilitas. Mereka seperti handphone punya, apa segala punya, teknologi ada. Jadi kita berkreasi lah, kurangi hal-hal yang negatif, itu dikurangi. Kalau perlu tinggalkan hal yang negatif. Selalu berbuat positif, berpikir positif untuk ke depan kita menyambut IKN. Kita sebagai tuan rumah di sini, kita harus tampil sebagai anak muda PPU. Oke. Pak Cahyo, statement terakhir Pak untuk masyarakat kita. Untuk masyarakat wilayah khususnya Kelurahan Penajam ya, untuk yang ada pelatihan khusus yang sudah diadakan oleh pemerintah tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, itu seharusnya para pemuda yang sekiranya ada pelatihan, kita ikuti aja. Ikuti ya, Pak. Untuk perkembangan menuju IKN kan nanti pasti membutuhkan karyawan. Kompetisi. Ya, kompetisinya banyak ya, khususnya kalau tenaga skill kan ya 1-2 kalau sampai 10 mungkin ya kan. Kalau dan hari ini sudah difasilitasi oleh pemerintah Pak ya. Nah, kayak ini di kelurahan seluruh Kabupaten Penajam kan ada pelatihan tentang bajaringan Pak ya. Cara merangkai bajaringan yang diadakan di provinsi kalau nggak salah, waktu itu ada di suratnya itu. Nah, itu seperti itu harus kita sampaikan supaya mengikuti, jangan berdiam diri.
berpangku tangan ya kan, supaya berbuat juga berbuat untuk ke masa depan dia masing-masing ya kan. Skill kemampuan, skill kemampuannya menuju IKN bilang Mbak Lili tadi kan. Betul, Pak. Supaya dapat kerjaan lah, jangan berpangku tangan, berpangku orang luar yang kerja ya kan. Ya sini harus kerja juga. Harus kerja juga. Semangat kerja harus ada. Oke. Seperti itu, Pak. Dua orang ini hari ini memberikan sebuah semangat untuk menyambut ibu kota negara. Hal yang terpenting dari pesan semuanya adalah jangan jadi penonton di kampung sendiri. Iya betul. Mungkin sedikit tambahan Mas Hed ya kan, sedikit mohon izin saya ada menambahkan. Kita ini juga kita tidak bilang berhasil karena berhasil itu tidak ada ukurannya, ya kan? Saya Pak Cahyo yang jelas kami berbuat semampu kami untuk lingkungan yang kita bina. Sangat banyak kekurangan kita. Jadi pada kesempatan ini saya ini mungkin wakil Pak Cahyo juga, kami berdua mengucapkan terima kasih terutama sebesar-besarnya kepada rekan-rekan ketua RT atau kelurahan itu ada 30 RT, karena beliau itulah termasuk mata dan telinga kami di lingkungan. Rekan-rekan ketua RT berjalannya tugas kami secara lancar karena juga bantuan dari rekan-rekan ketua RT yang ada di lingkungan dan juga warga-warga yang peduli dengan sekitarnya. Artinya setiap ada permasalahan selalu mau melaporkan ke kami. Artinya semua punya peran untuk kemudian menjaga, Pak. Iya, apa arti seorang Babinsa dan Babin Kamtibmas kalau tidak ada kinerja sinergi, tidak ada sinergitas dari rekan RT warga. Ya sinergitas ya sama dengan Babin sama Babinsa kan harus bersinergi, harus sama RT sama lurah, semuanya aparat perangkat kelurahan desa kan seperti itu harus. Jadi saling mendukung, mengisi apa kekurangan, apa kita harus bagaimana kan harus kita isi semua itu supaya maju ya kan, supaya tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan seperti perhatian terhadap lingkungan. Tidak boleh apatis terhadap lingkungan, perhatian terhadap lingkungan. Peduli lingkungan. Ada kejadian apa punya sekitar, itulah lapor ke kami, ke Babinsa, Babin Kamtibmas itu. Enggak apa-apa. Oke. Terima kasih, Pak. Bang Lili sama Pak Cahyo, saya udah dapat kliknya lah, karena hari ini dua orang ini saya ajak ngobrol karena ngobrol hari ini selain saya mau korek tentang apa yang kita lakukan di lapangan, dan saya juga pengen nyampaikan ke publik bahwa hari ini dua orang ini juga berjuang sebagai seorang bapak dan sebagai seorang suami. Oke, Pak, terima kasih sudah datang. Kami dari Sampul Said mengucapkan terima kasih banyak buat masyarakat. Pak Babin Kamtibmas, jangan pernah lelah untuk menjaga masyarakat kita. Insya Allah tidak akan. Oke, terima kasih. Saya bersama dua orang luar biasa ini undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.